Dalam kondisi yang normal, pelepah sawit yang menempel pada batang sawit ini akan mekar dan berkembang. Tetapi banyak kasus di lapangan sering kita jumpai di mana pelepah ini menutup, berdiri tegak seperti ini, dia tidak mau membuka secara sempurna. Padahal pelepah kelapa sawit ini punya peranan penting dalam pertumbuhan kelapa sawit, di mana ia sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis, sebagai organ pernapasan, sebagai penopang buah, dan fungsi-fungsi lainnya. Nah, dengan kondisi pelepah sawit yang menutup seperti ini, tentu buah yang dihasilkan ini tidak akan sempurna. Contohnya ini, buahnya kecil-kecil. Lalu apa saja faktor yang menyebabkan ini bisa terjadi? Simak video berikut ini supaya kita paham dan kita bisa mengambil langkah yang tepat untuk menanganinya. Halo sahabat, hari ini kita akan membahas tentang topik yang menarik yang berkaitan dengan pelepah sawit. Pelepah sawit adalah bagian pohon kelapa sawit yang berbentuk seperti daun dan tumbuh di sepanjang batang pohon. Pelepah sawit ini bisa tumbuh hingga 5-7 meter dan lebar 1 meter. Pelepah sawit mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan kelapa sawit. Selain sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis, pelepah sawit juga berfungsi sebagai organ pernapasan dan mengatur proses transpirasi. Transpirasi merupakan proses penguapan air dari permukaan tumbuhan. Proses ini bertujuan untuk memfasilitasi penyerapan air dan hara dari tanah. Oleh karenanya, fungsi pelepah sawit ini sangat penting bagi tanaman kelapa sawit, karena pelepah itu bagaikan dapur ajaib yang mampu memproses bahan mentah menjadi makanan yang nantinya didistribusikan ke seluruh bagian tanaman. Dalam kondisi yang normal, pelepah sawit yang menempel pada batang akan tumbuh dengan mekar dan berkembang. Namun pada kenyataannya, kadangkala kita mendapati pelepah sawit itu tumbuh dengan tidak normal, di mana pelepah itu tumbuh tegak lurus ke atas dan pelepah sawit terasa keras ketika dipangkas. Nah, apa saja faktor yang menyebabkan hal itu terjadi? Ayo sama-sama kita simak supaya kita bisa mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasinya. Faktor pertama yang menyebabkan pelepah sawit menjadi tegak dan kurang membuka adalah turunan dari genetik. Oleh karenanya, penting bagi para petani yang memulai budidaya kelapa sawit untuk menyeleksi bibit yang akan ditanam di kebunnya. Tujuannya adalah mempertahankan bibit yang bermutu baik sehingga tanaman kelapa sawit nantinya dapat tumbuh dengan sempurna dan menghasilkan buah kelapa sawit serta minyak yang berkualitas. Jika penyebab kelapa sawit yang tegak lurus itu adalah turunan dari genetiknya, maka ini akan sulit untuk menanganinya, sehingga mau tidak mau harus dibongkar dan diganti dengan bibit baru. Faktor kedua penyebab pelepah sawit tumbuh tidak normal adalah kesalahan pada saat penanaman. Kesalahan di sini adalah berkaitan dengan penentuan jarak tanam yang kurang tepat atau terlalu rapat. Jarak tanam yang terlalu rapat menyebabkan pelepah saling menutupi dengan batang pohon yang bersebelahan, sehingga pelepah tidak mau membuka secara sempurna dan bahkan pelepah akan menjadi tegak. Tegaknya pelepah ini tentu dapat mengganggu penyerbukan dan perkembangan buah yang bakal muncul, sehingga menyebabkan kerugian bagi para petani. Lalu apa solusi atau tindakan yang tepat untuk menangani hal ini? Solusi yang tepat adalah petani harus melakukan penjarangan atau thinning out. Thinning out adalah kegiatan penjarangan populasi dalam satu blok tanam kelapa sawit yang kurang bernilai atau tidak produktif, seperti pokok abnormal dan pokok yang terlalu rapat. Tujuan penjarangan adalah menciptakan keseimbangan antara kepentingan biologi dari pohon dan kepentingan ekonomi untuk memperoleh hasil yang maksimal di kemudian hari. Penjarangan ini perlu dilakukan untuk mengatur ruang tumbuh tanaman sehingga mengurangi persaingan antar pohon dan meningkatkan kesehatan pohon dalam tegakan. Kemudian faktor terakhir yang menyebabkan pelepah sawit tidak mau mekar adalah kurangnya unsur hara nitrogen. Nitrogen adalah salah satu unsur hara yang penting yang diperlukan oleh tanaman untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Sebelum kita mendiagnosa bahwa tanaman tersebut kekurangan unsur nitrogen, terlebih dahulu kita harus memastikan bahwa tanaman kelapa sawit kita itu tidak dalam kondisi yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu adanya kelainan genetik dan tanaman sawit kita ditanam pada jarak tanam yang tepat. Jika keduanya ternyata bukan menjadi faktor utama penyebab pelepah sawit kita itu tegak dan tidak mau mekar, maka bisa dipastikan tanaman kita itu kekurangan unsur nitrogen.
Sehingga sebagai petani kita harus melakukan koreksi. Apakah selama ini pemberian pupuk nitrogen telah diberikan sesuai dosis dan umur tanaman, atau barangkali masih berada dalam batas minimal? Nitrogen yang kita berikan dalam bentuk pupuk membantu meningkatkan pertumbuhan akar dan daun tanaman, sehingga tanaman kelapa sawit akan tampak sehat, yang ditandai dengan meningkatnya panjang pelepah, meningkatnya luas daun, dan jaringan-jaringan atau serat-serat yang ada dalam pelepah sawit tumbuh dengan baik dan optimal. Sebagai kesimpulan, jika kita mendapati tanaman kelapa sawit kita pelepahnya tegak dan tidak mau mengembang, yang disebabkan bukan karena faktor genetik atau kesalahan pada jarak tanam, maka tanaman kelapa sawit tersebut kekurangan unsur hara nitrogen. Oleh karenanya, solusi yang kita lakukan adalah menambahkan unsur hara tersebut kepada tanaman, sehingga faktor penyebab pelepah sawit yang tidak mekar itu segera dapat diatasi. Barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian saya ini, saya mohon dimaafkan. Sebelum saya tutup, jangan lupa untuk selalu memberikan dukungan dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Salam petani kelapa sawit Indonesia.